Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel. Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang Karomah Sholawat Ibrahimiyah beserta tulisan Arab dan artinya. Masalah baca sholawat boleh jika seseorang mengarang sholawat asalkan maknanya tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ada segelintir orang membaca sholawat itu bid'ah. Biarlah namanya segelintir saja. Hanya sebagian kecil saja, kita tetap saja terus membaca sholawat. Biasanya yang mengatakan bahwa sholawat adalah bid'ah dan haram, itu biasanya lidah yang suka mencaci maki orang. Biarkan mereka berkata seperti itu. Mungkin barangkali mereka belum bisa mencermati yang mereka baca dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian para sahabat Nabi bertanya pada Nabi bagaimana caranya untuk membaca sholawat, dan Nabi mengajarkan cara membaca sholawat yang benar. Dan ketika itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Disepakati oleh para ulama, sholawat yang paling baik adalah sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang rutin kita baca di saat kita sholat, yang lafaznya adalah sebagai berikut: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alaminna innaka hamidum majid. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkan pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta Engkau maha terpuji dan maha agung. Itulah nas teks sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun pertanyaannya, apakah boleh kita membuat sholawat? Ada segelintir orang menjawab tidak boleh. Lalu bagaimana kita mengamalkan perintah Nabi Muhammad SAW? Jika engkau mendengar namaku disebut, maka bersalawatlah kepadaku. Apakah di saat nama Nabi disebut, apakah kita langsung bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah? Itu bagus jika bisa, tapi memang cukup panjang. Tapi ada salawat yang dibaca oleh para sahabat dan muhadisin, dan bacaannya cukup pendek. Seperti Imam Bukhari, kita lihat tidak pernah menempelkan salawat Ibrahimiyah. Kita mendengar nama Nabi disebut di dalam buku hadisnya, akan tetapi beliau menuliskan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat ini bukanlah salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Imam Bukhari ahli bid'ah atau sesat begitu? Ini yang harus kita cermati. Sebetulnya menyusun salawat asalkan maknanya sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu boleh. Kadang maknanya sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin yang menyusun sholawat adalah seorang yang kasar, lalu dia menyusun sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ar-Rauf ar-Rahim, dengan harapan dia mempunyai kasih sayang kepada orang karena dia merasa misalnya kasar terhadap istrinya. Dengan mengingat sifat Nabi yang lembut, rauf, dan rahim, dan penuh kasih, maka silakan baca. Dan di sini benar-benar dihadirkan apa yang dibutuhkan seperti yang kita baca. Jadi dalam sholawat
kita memohon agar Allah melimpahkan kesejahteraan, keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang harus kita tahu ketika kita bersolawat kepada Nabi, bukan Nabi butuh solawat kita. Apa sih artinya solawat kita untuk Nabi dibanding solawat Allah untuk Nabi? Allah sudah bersolawat pada Nabi, malaikat bersolawat pada Nabi. Apa artinya solawat kita dari hamba yang seperti ini? Jadi kita bersolawat itu karena kita yang membutuhkan, bukan Nabi butuh pada solawat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi kita bersolawat itu karena kita yang butuh. Makanya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, jika kita bersolawat kepadaku, kata Rasul, maka Allah bersolawat 10 kali. Ini adalah kebutuhan kita. Makanya jika kita banyak bersolawat kepada Nabi, kita akan mendapatkan banyak salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah singkat tentang salawat Nabi Ibrahim atau yang biasa disebut salawat Ibrahimiyah. Semoga ada manfaatnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.